ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. حضرة المحترمين أيها الصائمون القائمين dimuliakan Allah, wa akhusu bidzikri sayyidina al-habib hadib al-kaf mata'allal ta'ala bidhuli hayatihi wa riayatihi. Pada jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita insyaallah akan melanjutkan kajian-kajian dari para ustadz terdahulu sebagaimana kita mengisi kajian di bulan Ramadan. Maka hari ini kita akan membahas satu dari sekian banyak nasihat para ulama yang ini dimaktubkan, dicantumkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ikhwan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa salah satu hal yang termahal, yang paling berharga yang Allah turunkan di muka bumi ini adalah ilmu. Bahwa sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa seorang anak Adam itu akan terputus amalnya, dan terputusnya amal itu ada dikecualikan Allah tiga hal. Artinya tiga hal ini tidak akan terputus. Apa? Yang pertama, ilmun yuntafa'u bihi. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Maka apa syarat-syarat ilmu yang bermanfaat? Maka kita akan membahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala hakimun minal hukama, berkata satu ahli hikmah dari sekian banyak ulama di antara ulama ahli hikmah, beliau menyatakan, man amila sab'atan duna sab'atin lam yantafi' bima ya'mal. Siapa saja yang dia kemudian mengamalkan 7 perkara tanpa melibatkan 7 perkara, maka amalnya itu tidak diberikan manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berarti amalnya akan sia-sia. Inni akhafu adzaballahi, sesungguhnya aku takut akan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahdharu minadz-dzunubi, takkan tetapi dia tidak berhati-hati dari perbuatan dosa. Fala yanfa'uhu dzalikal qawlu syai'an, maka amalnya itu tak akan memberikan manfaat sedikit pun. Ikhwan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tingkatan orang-orang yang beramal, ada orang yang beramal karena pengen masuk surga, mendapatkan manfaat. Ada orang beramal karena takut akan neraka, takut azab neraka, takut mungkin dia ketika melakukan sesuatu berkurang rizkinya, dicabut berkahnya. Kemudian ada orang yang beramal tanpa melibatkan keinginan dari kedua hal tersebut. Maka ketika ada orang yang beramal, kemudian amal itu didasari dengan rasa takut kepada Allah, ngakunya takut kepada Allah, tapi tak dibarengi hal tersebut dengan kehati-hatian terhadap dosa, maka amalnya tersebut akan menjadi tak manfaat. Mana contoh? Ada orang yang pengen masuk surga, dia pengen mendapatkan kebaikan daripada Allah, kemudian dia takut akan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian amal yang dia dasari dengan takut kepada nerakanya Allah, dia solat. Ngapa kau solat? Oh, takut kalau tidak solat kagak masuk neraka. Ngapa kau kemudian berpuasa? Oh, ngeri bahwa kita akan dihadapkan dengan rasa lapar dan dahaga yang sangat panjang pada hari kiamat kelak. Melakukan sesuatu atas dasar khauf, khawatir atau takut kepada Allah, tapi tak dibarengi dengan khawatir terhadap satu perkara yang disebut sebagai kekhawatiran akan dosa, maka ini orang amalnya akan sia-sia. Ikhwan dimuliakan Allah, betapa sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ketika engkau berghibah, maka amal-amalmu akan diberikan kebaikannya pada orang lain. Kemudian ketika amalmu sudah habis pahalanya, maka keburukan orang akan ditimpakan kepadamu. Berarti ya ikhwan dimuliakan Allah, amal yang kita lakukan sepanjang karir hidup kita. Kita kadang-kadang bekerja, karir kita jaga. Masuk disiplin, pulangnya disiplin, cekloknya rajin, kemudian tak pernah melakukan pelanggaran. Takut kalau pekerjaan kita diputus sama bos atau sama institusi, tapi kita tak pernah takut akan putusnya kita rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita takutnya kita terhadap apa yang disebut sebagai perkara-perkara dunia mengalahkan kalau kita dibandingkan takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya ada yang sholat tapi masih rajin berghibah.
Buktinya ketika dia sholat, dia puasa, kemudian dia masih banyak melakukan keburukan, kejahatan dan kemaksiatan. Maka dikatakan oleh Hakim minal hukama ini, seorang ahli hikmah ini, orang yang beramal atas dasar takut kepada Allah, takut azabnya, takut murkanya, tapi tak dibarengi dengan kehati-hatian terhadap dosa, maka ketakutannya itu tak akan bermanfaat, tak membuahkan satu hal sedikit pun. Yang kedua, watsani, yang kedua, an ya'mala birraja'i dunat talabi. Yang kedua, kalau tadi rasa takut yang mendasarinya, sekarang yang kedua didasari rasa harapan yang tinggi kepada Allah, roja. Dan roja ini penting, ma bainal khauf war roja, antara harap dan cemas itu wajib ada pada kita. Kenapa? Supaya ada keberimbangan dalam sikap kita kepada Allah. Kalau orang cuma tingginya roja saja, berharap saja, maka dia akan menyepelekan dosa. Kemudian dia akan menganggap amalnya sempurna. Akan muncul sikap ujub dan sifat sombong di situ. Tetapi kalau orang ada hanya khauf saja, punya rasa takut saja tanpa ada harapan kepada Allah, maka ditakutkan ini orang akan jadi pesimis, ujung-ujungnya putus asa, ujung-ujungnya kepalang tanggung. Daripada aku melakukan dosa kecil sekalian, aku melakukan dosa besar sekalian. Kenapa? Karena dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman beramalnya antara khauf dan roja, atau roja dan khauf, antara berharap kepada Allah juga cemas dan takut kepada Allah. Yang kedua, ada orang yang beramal atas dasar roja, harapannya banyak dan tinggi kepada Allah, dunat talabi, tanpa dia punya usaha, punya tujuan, tidak punya proposal yang jelas. Ya'ni yaqulu, kemudian beliau jelaskan, detailkan lagi apa maknanya ini. Inni arju thawaballahi wa la yatlubuhu bil a'malis salihati. Ada orang pengen pahala, pengen dapat pahala, tapi dia tak tuntut pahala itu daripada Allah dengan cara beramal saleh. Tidak ada ikhwan orang ini pahalanya kemudian nganggur, duduk-duduk dapat pahala. Ada ustaz, ada orang yang kemudian ketika dia mengajar, kemudian dia sudah pensiun, kemudian muridnya mengajar, maka dia mendapatkan pahala. Intinya dia pernah ngajar. Tidak ada orang yang misalnya diam saja dapat pahala, tidak ada. Yang ada harus ada amal yang kita lakukan, baik kita lakukan sendiri maupun amalan tersebut diamalkan oleh orang lain, sehingga kemudian orang lain mendapatkan manfaatnya, maka itu menjadi pahala pasif income kepada kita. Tapi tetap ada awalnya kita beramal. Tak kata istilahnya pahala gratis duduk baik. Ustaz ado, mana buktikan bahwa ketika ada seseorang, buktinya Ustaz, ada orang beriman, dia diampunkan dosanya, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ada usaha, apa usahanya? Dia menaklukkan hatinya, membuka hatinya supaya menerima hidayah Allah, itu pun usaha dan amal. Sehingga dia bersyahadat, sehingga dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka berarti kalau ada orang pengen pahala, pengen masuk surga tapi tak syahadat kepada Allah, pengen masuk surga tapi tak percaya kepada Allah, kemudian mengaku semua agama sama, Tuhan itu ada tapi tak beragama, ini kan bahasanya saya percaya gula itu manis tapi tak pernah dia mau mencicipi gula itu sendiri. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramal dengan landasan rojak berharap kepada Allah tapi tak dikonkretkan dalam tindak tanduk yang nyata, maka sama saja pengen masuk surga tapi dia pengen dimasukkan tanpa amalan sedikit pun. Rasanya dalam bahasa sederhana, dak katik duit, dak katik modal, pengen masuk, kalau masuk ke restoran VVIP, pengen masuk gratisan beda pacak. Semuanya ada harganya, semuanya harus ada usaha yang jelas dari sang pelaku tersebut. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, bahwa orang itu ketika dia beramal maka tak ada balasan kecuali apa yang dia lakukan selama di dunia, dan amalnya kelak akan diperlihatkan kepada Allah. Ada ustaz, orang terbujur kaku, kemudian dia sudah meninggal, tapi dia dapat kiriman pahala terus dari anaknya, baca Yasin, hataman Quran. Itu pahala dari amal dia mendidik anaknya selama di dunia.
maka berarti ada yang secara langsung, ada secara tak langsung, tetap ini buah daripada amal. Kuncinya berarti pengen mendapatkan rojak harapan kita akan rahmat ridha surganya Allah, harus ada tindak nyata seperti yang dilakukan oleh kita semua. Siang hari yang panas terik, ya panas, ya lapar dahaga, tapi kita tetap menahan itu, berharap dengan harapan apa? Berharap akan ridha dan surganya Allah. Ini namanya tindak nyata. Ada yang pengen masuk surga, siang hari tersengkang kemudian rokok di bibirnya, kemudian nyekek misalnya botol sarsaparilla, atau nyekek sugus atau hoya misalnya, atau 7up segala macam. Ngaku pengen masuk surga tapi tidak ada tindak nyata, itu semata-mata adalah omongan kosong. Yang ketiga, an ya'mala bin niyati dunal qasdi. Yang ketiga, dia beramal dengan niat dunal qasdi, tanpa tujuan yang jelas, tanpa tindak tanduk yang nyata. Contoh maksudnya, dia mengamalkan dengan hatinya untuk beramal kesolehan, amal ketaatan, amal kebaikan, wala yaqsuduhu binafsihi, dan dia kemudian tak menujunya dengan dirinya sendiri, maka berarti tak bermanfaat. Niat malam ini nak tahajud ya. Sudah tu tahajud tu dak katik usahanya tak, masih begadang, tidur jam 12, kemudian capek, kemudian dia melakukan sesuatu yang tak penting, jalan-jalan misalnya keliling-keliling kemana, jalan kita di Palembang, naik motor, naik mobil, ngakunya pengen tahajud, sementara dia tahu bahwa fisiknya tak sekuat yang lain. Ada orang tidur jam 1, jam 3 bangun ada. Tapi kebanyakan di antara kita kalau sudah di atas jam 11, 12, biasanya bangunnya sudah jam 4 atau bahkan sudah subuh sekalian. Itu artinya dia punya niat tapi tak dibarengi dengan keseriusan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, betapa banyak ada orang yang pengen menghafal Quran, tapi dia tak kemudian tak belajar Quran. Jangankan nak ngapal, megang mushafnya bejarang. Itu namanya dia berniat sesuatu, habis-habis diniat tidak dilakukan tindak nyata di situ. Kemudian yang berikutnya, warabi'u, yang keempat, an ya'mala bid-du'a'i dunal juhdi. Dia beramal, dia berdoa kepada Allah dunal juhdi, tapi tanpa usaha yang sungguh-sungguh, tanpa dia menghabiskan tenaganya, menseriuskan dirinya untuk mencapai sesuatu. Mana contoh? Ada orang berdoa supaya, ya Allah, mudah-mudahan engkau berikan taufik untuk melakukan kebaikan. Kemudian, ya Allah, aku pengen misalnya mendapatkan anak, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dia berdoa, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat, pun jadikan aku, anakku, zuriat keturunanku orang-orang yang mendirikan solat. Masuk azan zuhur, ay kaget baik. Kaget baik itu, kaget hampir tanggung jam 2, kaget jam 2 lah nak jam 3. Hampir nak asar baru dia solat. Kadang-kadang solat asar digabung dengan zuhur, digabung dengan maghrib. Kadang-kadang dia solat seminggu sekali. Pengen anaknya mendirikan solat, pengen keturunannya anak-anak yang saleh dan salihah, pengen pasangan hidup yang salihah, tapi ternyata selarasnya doa itu tak diselaraskan dengan tindak nyata. Artinya tidak ada usaha. Sementara Allah menyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wahai Muhammad, perintahkan ahlaka. Ahlun dalam bahasa Arab bisa berarti satu istri, yang kedua bisa berarti keluarga secara umum, ya anak, mungkin ponakan atau cucu kita. Maka perintahkan wahai Muhammad, anak-anakmu, keluargamu untuk mendirikan salat, dan sabarlah engkau dalam perkara mendirikan salat tersebut. Banyak di antara kita saking pengen anaknya baik, ya ikhwan, sekalipun penjahat, preman, siapapun itu, pengen kalau dapat istri-istri salehah, pengen dapat anak yang saleh dan salihah. Doanya tidak salah-salah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi itu tadi, bahwa doanya tak selaras dengan perbuatan yang dilakukan. Doanya yang panjang, doanya yang serius, doanya yang bagus-bagus, kemudian tak dia selaraskan dengan apa yang dia usahakan mati-matian.
Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau ada orang pengen anak hafal Quran, maka harus siap-siap sang bapak mentakrir murojaah anaknya. Sekalipun bapaknya tidak hafal Quran, tapi bapaknya minimal ada usaha untuk nyimak. Tiap hari hafalan anak disimak. Kalau tidak pacak misalnya, dia antarkan ke guru, antar jemput. Itu namanya juhdun. Itu namanya usaha yang sungguh-sungguh. Pengen dapat ya Ustaz, pengen ya Allah, mudah-mudahan kelak di akhirat anak-anakku memakaikan mahkota yang melebihi cahaya pada hari kiamat. Bapaknya ngaji tak galak, pengajian berhari. Kemudian ada orang ajak ngaji, kaget, oh masih lesu. Kemudian aku capek. Di dunia ini yang begawi itu tak kurang-kurang. Ada orang-orang yang maaf kerjanya kasar dari pagi sampai ke petang. Ngojek dia, malam dia ngaji. Kemudian ada orang jadi kuli panggul, malamnya ngaji. Tapi betapa banyak juga ada orang yang bahkan kerjanya santai, malamnya tak ngaji. Berarti karena tidak adanya kemauan. Selaraskan doa dengan tindak nyata, baru kita akan bisa mempraktekkan, mendapatkan apa yang Allah janjikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh untuk mencapai jalan kami, dalam usaha menegakkan agama Allah, dalam usaha memperbaiki diri, maka aku akan berikan jalan, aku akan hidayahi, aku akan tunjuki caranya oleh Allah SWT. Maka ikhwan dimuliakan Allah, seperti misalnya kita sebut, karena ini orang sudah sukses. Sukses bagi orang Islam itu manakala dia husnul khatimah, itu namanya orang sukses. Almarhum Gito Rolis, kita tahu bagaimana beliau di masa mudanya, tapi ketika meninggal, maka beliau dengan meninggal dengan kebaikan diantar oleh orang-orang yang baik. Kita tahu beliau artis, beliau penyanyi, beliau pesohor di negeri ini. Yang antarnya dari galangan artis banyak, tapi tanda beliau diantar orang baik, Allah jadikan ketika beliau meninggal itu hujan lebat yang mengantar. Kalau artis mana galak, kena banyak, kena hujan, kena apa banyak hujan, tak galak, kena becek. Yang mengantar teman-teman beliau satu rekan dalam berdakwah, sama karena beliau ada jamaah khuruj misalnya, yang mengantarkan orang-orang yang saleh. Ikhwan dimuliakan Allah SWT. Ya seperti ini, beliau punya usaha mengeluarkan harta, berdakwah kemana-mana, menyampaikan Islam kemana-mana. Pak, seperti Bapak Jenderal Anton Bahrul Alam, kemana-mana habiskan hartanya untuk menyebarkan dakwah Islam luar biasa, pakai dari kocek pribadi. Itu namanya mujahadah, itu namanya usaha sungguh-sungguh. Kita pengen kita masuk surga, istri masuk surga, tak punya kesungguhan dalam memperbaiki diri, itu tak menyelaraskan doa dengan perbuatan. Pengen anak soleh, berarti orang tuanya dulu yang soleh. Pengen anak soleh dan solehah, ibundanya dulu soleh-solehah. Pengen dapat pasangan hidup yang solehah, tapi gawenya maksiat terus tiap malam, itu mungkin 1001 Allah pasangkan dengan wanita salihah. Karena Allah sudah berjanji, orang-orang yang baik laki-laki Allah pasangkan dengan orang-orang yang baik perempuan. Orang-orang yang baik perempuan dipasangkan dengan orang yang baik laki-laki. Artinya apa? Artinya bahwa orang-orang yang baik akan dipasangkan dengan orang yang baik. Minimal baik itu sudah diawali dengan niatan, dengan doa, dilanjutkan dengan tingkah perbuatan. Kemudian berikutnya, wal khamisu, yang kelima, an ya'mala bil istighfar dunan nadami. Ada orang yang istighfar, yang kelima ini, tapi tak ada rasa penyesalan. Salah satu syarat taubat kepada Allah harus ada an-nadam, penyesalan. Nyesalnya Ustaz, ngampunin aku dulu galak, misalnya melakukan gawi buyan. Gawi buyan itu apa? Ya ngetrek misalnya, atau mungkin pergaulan bebas, berzina, bukan pergaulan bebas. Kemudian aku mabuk-mabukan, kemudian aku berjudi Ustaz. Ya Allah, sambil istighfar berlinang air mata, kemudian dia jaga penyesalan itu sampai mati, itu namanya taubatan nasuha. Tapi ada orang-orang yang ketika dia sudah 4-5 tahun taubat, sudah 10 tahun, ada orang melakukan kemaksiatan, kemudian dia ngomong, belum seberapa kamu nih, menaku dulu. Berarti dia masih belum menyesal dengan kesalahan dan maksiatnya tersebut. Orang yang istighfar tak dibarengi dengan rasa menyesal atas perbuatannya, maka itu bentuk-bentuk hal yang sangat merugikan dirinya. Lihat bahwa dikatakan dalam satu riwayat, Nabi Adam alaihissalam, Allah berikan keuntungan, Allah menangkan Nabi Adam itu dengan beberapa perkara. Pertama apa?
sar'a ila taubah. Pertama, dia bersegera bertaubat. Kemudian yang kedua, beliau yandam, nadima ala fi'lih, beliau menyesal terhadap perbuatannya. Iblis maka dia menentang Allah, dia tak segera taubat, dia tak merasa menyesal. Nabi Adam aqarra bi dzambihi, dia mengaku, ya Allah aku salah, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah aku sudah salah, kalau engkau tak ampunkan aku, kemana ya Allah aku nak berlari, pasti aku jadi orang yang rugi ya Allah. Kemudian beliau mengakui, beliau segera bertaubat, beliau menyesal atas perbuatan itu. Iblis manakala terusir dari surga, lam yaqirra bi dzambihi, tak mengakui kesalahannya. Walam yatub ilallah, yang kedua dia tak taubat kepada Allah. Dan tidak ada rasa penyesalan sedikit pun dalam hati iblis. Bahkan dengan lantang memproklamirkan, ya Allah, gara-gara Adam anak keturunan, maka anak keturunan Adam itu akan aku masukkan sebanyak mungkin masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Bukan ya Allah minta ampun, minta maaf, akulah bersalah. Tidak merasa bersalah dengan pelanggarannya. Bahkan kepalang tanggung kata iblis, aku akan sesatkan sebanyak mungkin anak-anak Adam. Maka ikhwan dimuliakan Allah, orang yang istighfar mestinya harus ada rasa penyesalan bahwa yang dilakukan itu betul-betul sesuatu yang salah. Istighfar tapi tak ada rasa menyesal, maka istighfarnya itu akan sedikit sekali manfaatnya di sisi Allah SWT. Wassadisu an ya'mala bil alaniyati dunas sarirati, yang keenam, beramal menampakkan yang zahir tapi tak diselaraskan dengan yang batin. Itu makna yang pertama. Artinya memperbagus casing, memperbagus luar, pakai peci, pakai jubah, pakai syal, tapi hatinya busuknya minta ampun, merasa lebih baik dari yang lain, merasa lebih soleh dibanding yang lain. Kemudian bakhil ada di dia, pendendam ada di dia, suudzon ada di dia, tapi tampilannya Masya Allah, maka tak bermanfaat sedikit pun. Karena Rasulullah dengan terang menyatakan, Allah itu tak Allah lihat luar kamu itu, yang Allah lihat hati dan perbuatan kalian. Berarti yang luarnya kita pengen baik, berharap bahwa yang di dalam juga terus kita perbaiki. Allahumma khudh min qulubina ma la yurdik waj'alha safiyalak. Ya Allah, cabut dari hati kami ini segala sifat yang engkau tak ridha ya Allah, dan jadikan hati kami sebagai hati-hati yang jernih dan bersih. Berarti kita punya upaya pengen menyunnahkan badan, menyunnahkan wajah. Disunnahkan pasang jenggot di situ. Kita sunnahkan mungkin bersiwak, kita sunnahkan pasang alis misalnya, kita sunnahkan dengan tersenyum. Tapi juga harus dibarengi dengan yang di batin, yang di dalam ini, supaya semuanya juga baik. Dalam hati terus istighfar, dalam hati merasa aku ini banyak dosa, dalam hati bahwa fulan bin fulan orang yang baik. Itu namanya yang luar disesuaikan dengan yang dalam, atau yang dalam menjadi gambaran untuk yang luarnya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, makna yang kedua, bahwa ketika dia beramal di tengah keramaian, maka di tengah sepinya pun mestinya seperti itu. Artinya kita beramal di tengah orang banyak, oh Masya Allah baca Qur'annya durasinya panjang, maka diharapkan ketika kita sendirian minimal kita sama amal soleh kita, kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan ketika kita di tengah keramaian. Artinya di tengah keramaian seperti itu, maka di tengah kesendirian pun seperti itu. Kemudian yang terakhir, an ya'mana bil kaddi dunal ikhlas, berpayah-payah, bersungguh-sungguh dia beramal tapi ternyata tak dibarengi dengan ikhlas, maka itu amalan akan menjadi beban bagi dirinya. Aku sudah capek ya Allah, aku sudah ini, aku sudah itu, tapi harapannya bukan karena Allah. Ngapa dia sekolahkan anak dia didik biar kakek ya Allah dia dapat beasiswa? Ngapa dapat beasiswa? Biar masuk perguruan tinggi yang bagus. Ngapa masuk perguruan tinggi yang bagus? Dapat gawian yang bagus. Ngapa dapat gawian yang bagus? Dapat duit banyak. Ngapa dapat duit banyak? Biar dia pacak belikan aku rumah. Nah, di sini berarti tetap bukan kepada Allah. Yang seperti itu adalah rasa capek yang muncul. Itu kalau dibalas. Kalau tak dibalas, maka dia akan merasa putus asa. Lah capek masak anak, lah payah duit banyak habis, mak ini balasan kamu. Tapi orang yang melakukannya semua karena Allah, mau seberat apapun, maka dia tak mengharapkan balasan dari manusia, tak mengharap balasan dari makhluk, karena dia yang harapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 hal ini ketika kita beramal tanpa dibarengi dengan 7 hal, maka itu akan menjadi sia-sia. Maka berarti
amalan-amalan yang kita lakukan harus dibarengi dengan itu tadi. Takut kepada Allah dibarengi dengan kehati-hatian. Rojak kepada Allah, kemudian kita wujudkan dalam tindak yang nyata. Kita berdoa kepada Allah, maka kita selaraskan doa dengan amal perbuatan. Kita berniat, maka pastikan tujuan kita tidak habis hanya sekadar niat saja. Dan hal ini kalau kita lakukan, insya Allah amalan kita akan diselamatkan oleh Allah dan dijadikan amal yang bermanfaat, dan pahalanya insya Allah tak akan pernah terputus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Maka kita manfaatkan kesempatan yang baik ini, mendapatkan keberkahan Ramadan, keberkahan amal bulan puasa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang berdoa dan kita semua yang mengaminkan, semua hajat kita dikabulkan Allah, doa dan pinta kita disampaikan Allah, cita-cita dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan kita dari segala hal-hal yang buruk dan segala hal yang mudarat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma ya fariqal furqan ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.